kami dapat beraktivitas, itu semua karena anugerah Tuhan dalam hidup kami Bapa. Mari Tuhan, kami mau menyatukan hati berdoa untuk memulai ibadah ini Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kuasa dari Allah menyatakan, dan biarlah hari-hari kami Tuhan, Engkau yang selalu memimpin kami. Engkau Tuhan nyatakan kuasa-Mu dalam ibadah ini, dari awal pertengahan hingga akhirnya. Setiap roh yang bukan berasal daripada Engkau Tuhan, yang membuat kami malas, yang membuat kami tidak konsentrasi, saat ini kami membatalkan, hancurkan itu semua di dalam nama Tuhan Yesus. Kami undang kuasa-Mu Tuhan, jamah hati kami, jamah mulut kami Tuhan, terlebih jamah ruangan tempat kami berada Tuhan, dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami siap memuji memuliakan Engkau. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Pagi ini mungkin ada satu dalam hati kita, wah saya sudah lama ya tidak ke gereja. Dan berapa banyak Bapak Ibu yang rindu untuk berada di rumah Tuhan pada pagi ini. Coba lambaikan tangannya yang ada di rumah. Haleluya, kita rindu hadirat Tuhan. Mari nyatakan kuasa kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Katakan bagi Dia, Tuhan kasih-Mu sungguh mempesona dalam hidup kami. Haleluya Tuhan. Sepanjang umur hidup kami memuji, dan kasih-Mu sungguh mempesona diriku.
kasih-Mu bagi kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Biarlah kami memperoleh sukacita yang besar daripada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Sekali lagi sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Iya, walaupun cuma beberapa orang di sini, kita anggap aja lebih dari 1000. Amin. Karena kita bersukacita dalam Tuhan. Amin. Katakan haleluya. Sekali lagi goyang keras suaranya haleluya. Yes. Biar yang di rumah merasakan hadirat Tuhan, semangat dari sini. Amin. Haleluya, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar, Dia yang layak dipuji dan disembah. Haleluya.
kita hadapi hari ini. Mari silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau Bapa yang setia bagi kami Tuhan. Tak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami. Hari Tuhan, kami membuka hati kami lebih lagi Tuhan. Biar kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan oleh hamba-Nya Tuhan tertanam di dalam hati kami, di hati yang paling dalam Tuhan. Hati kami haus rindu akan Engkau Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang melawat setiap umat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami tidak sia-siakan waktu kami percuma dengan begitu saja Tuhan. Tapi kami ingin memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Hati kami, waktu kami, hidup kami seluruhnya Tuhan. Terima kasih. Puji ini bersama-sama.
pada pagi hari ini mengatakan bahwa aku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Biarlah ini kami mengimani ya Tuhan, bahwa kami harus menjadi seperti Engkau. Kami bersyukur Tuhan telah menjaga memelihara kehidupan kami sepanjang minggu yang kami lalui. Dan saatnya pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke rumah-Mu melalui ibadah raya minggu. Baik kami yang beribadah di gedung gereja pada pagi hari ini, maupun kami yang beribadah secara live streaming dari rumah kami masing-masing dengan menggunakan media, sosial media yang ada. Biarlah kami, Tuhan memberkati kami, ampuni kami, kuduskan kami. Biar ibadah kami pada pagi hari ini, seluruh jemaat boleh menerima teguran firman Tuhan, seluruh jemaat dapat menerima pengharapan daripada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami telah menaikkan puji-pujian kepada Engkau, kami telah menyembah Engkau, dan saatnya kami akan duduk diam, mendengarkan Engkau berbicara dalam kehidupan kami, melalui firman yang kami baca dan kami renungkan, sekaligus kami mempersiapkan hati kami menerima perjamuan kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang beribadah secara onsite di tempat ini, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, jemaat Tuhan yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur ini tanpa kita sadari kita telah memasuki bulan yang kedua di tahun 2021. Dan hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan sesuai tema yang diberikan adalah manusia baru. Jadi tema ibadah kita pada minggu ini adalah temanya tentang manusia baru. Kita persiapkan hati kita untuk membaca bagian firman Tuhan dalam Efesus 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Efesus 4 ayat 17 hingga ayat yang ke-24. Firman Tuhan demikian bunyinya. Saya akan membaca. Sebab itu ku katakan dan ku tegaskan kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus kamu menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Demikian firman Tuhan. Jemaat kekasih dalam Tuhan, Rasul Paulus ini di ayat yang ke-17 dia mengatakan, sebab itu ku katakan dan ku tegaskan. Jadi Paulus mengatakan ku tegaskan. Paulus pada saat dia melayani kepada jemaat yang ada di Efesus dan jemaat-jemaat yang ada di sana telah mengenal Kristus. Namun Paulus mengingatkan lagi, menegaskan lagi. Jadi kalau menegaskan itu sama artinya dengan memberikan suatu warning atau peringatan kepada orang-orang yang ada di Efesus, bahwa sekalipun mereka telah mengenal Kristus, telah menerima Yesus, tetapi Paulus menegaskan kembali bahwa ternyata banyak jemaat, banyak orang-orang yang telah mengenal Kristus, tapi hidup dan pikirannya masih seperti hidup yang belum mengenal Kristus. Sebab itu pagi hari ini kita bersyukur, kita semua yang Tuhan sudah selamatkan, kita semua yang sudah mengenal Kristus, pagi hari ini melalui Rasul Paulus mengingatkan kepada kita, bukan sekedar mengatakan tapi menegaskan, supaya
kehidupan kita yang lama yang masih nempel dalam kehidupan kita yang baru saat ini, supaya diperbaharui. Karena apa? Mereka hidup seolah-olah tidak mengenal Allah di ayat 17 dengan pikiran yang sia-sia. Jadi seolah-olah orang-orang tersebut tidak mengenal Allah dengan pikiran yang sia-sia. Ini yang Paulus katakan. Bahkan di ayat 18, dengan pengertian yang gelap jauh dari persekutuan. Jadi orang-orang yang sudah mengenal Kristus ternyata mereka jauh dari persekutuan. Sebab itu perikop ini berbicara juga tentang manusia baru. Artinya Paulus mengingatkan supaya jemaat yang ada di sana dan kita yang ada pada pagi hari ini sadar, waktu kita mengenal Kristus, kita sudah meninggalkan manusia yang lama, dan saatnya kita harus mempertahankan manusia yang baru di dalam kehidupan kita. Jemaat kekasih dalam Tuhan, kadang-kala orang salah kaprah. Ketika ada orang menikah, orang mengatakan selamat menempuh hidup baru. Ya, harusnya selamat berumah tangga yang baru. Hidup yang baru sebetulnya sudah ada di dalam kehidupan kita pada saat kita pertama kali mengenal Kristus, atau pada saat pertama kali kita dibaptis. Maka kita telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sekaligus kita meninggalkan manusia lama, kebiasaan kita yang lama, dan kita menjadi ciptaan yang baru. Sebab itu pada pagi hari ini kita akan belajar beberapa hal tentang manusia yang baru. Manusia baru adalah mereka yang sudah mengenal Allah di dalam Kristus. Mereka tidak sama lagi dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sekarang hidupnya ada di dalam terang firman Allah dan bersekutu dengan Allah dan mengalami pembaharuan roh dan pikiran. Jadi manusia baru itu harus mengalami pembaharuan di dalam roh dan pikiran. Ya, harus mengalami pembaharuan. Oleh sebab itu jelas kalau kita sudah hidup baru, sudah mengenal Kristus sejak dari sekolah minggu, sejak dari kandungan, orang tua terus mendoakan. Bahkan ketika ada jemaat yang sedang mengandung, kita doakan. Sampai menjelang dia kelahiran, kita mendoakan dan menumpangkan tangan terhadap ibunya, supaya bayi yang ada dalam kandungan ini lahir dan hidup di dalam pengenalan akan Tuhan. Setelah itu dia dididik melalui sekolah minggu, dan setelah itu dia diserahkan, dan pada akhirnya dia dibaptis sebagai simbol bahwa dia akan hidup bersama dengan Kristus. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, oleh sebab itu kita yang sudah mengenal Allah di dalam Yesus Kristus harus diperbaharui dari hari ke hari. Jemaat kasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan ada beberapa ciri khas yang ditunjukkan bahwa orang tersebut sudah menjadi manusia baru. Dari perikop ini, maka ada 3 ciri khas. Ada beberapa 3 ciri khas yang ditunjukkan kepada orang-orang yang sudah menjadi manusia baru. 3 ciri khas manusia baru yang paling tidak merefleksikan kita pada pagi hari ini. Kalau saya sudah hidup baru, apa cirinya? Ya, kalau saya sudah hidup baru, apa cirinya? Apa yang menandai dalam hidup saya kalau kita sudah hidup baru? Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Efesus bahwa mereka tidak memiliki ciri khas manusia baru. Karena apa? Karena di ayat 17 mereka dalam pikiran mereka sia-sia, mereka jauh dari persekutuan, bahkan mereka memiliki pengertian yang gelap terhadap firman Tuhan. Itu Paulus katakan di ayat 17 dan ayat 18. Pengertian mereka gelap terhadap firman Tuhan, dan mereka jauh dari persekutuan. Kenapa kita seringkali membaca firman Tuhan tidak mengena dalam pikiran kita? Karena ketika kita membaca firman Tuhan, kita membaca hanya sekedar pengetahuan. Kita membaca sebentar, ya sudah, ini kan firman Tuhan, secara ilmiah oke lah. Dan secara kita berpikir, secara logika tidak masuk akal. Ngapain saya membaca firman Tuhan? Karena ternyata berbeda. Itulah yang dialami. Ketika orang sudah mengenal Kristus, maka dia memiliki pengertian yang benar terhadap firman Tuhan. Sebab itu 3 ciri khas ini kita akan renungkan bersama-sama.
dari beberapa ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Ciri khas yang pertama adalah ciri khas orang yang sudah hidup baru. Yang pertama adalah memiliki kerinduan mengenal Kristus. Jadi yang pertama adalah memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus. Di ayat 20 berkata, tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi ciri orang yang sudah hidup baru adalah Paulus mengatakan di ayat 20, kamu bukan demikian. Artinya kamu bukan demikian, kita tidak seperti di ayat 17 sampai ayat 19. Kita bukan seperti yang dikatakan Paulus di ayat-ayat sebelumnya, 17, 18, dan seterusnya. Ayat 17 dan 18 jelas di situ dikatakan gambaran orang yang hidup lama adalah mereka seperti orang yang tidak mengenal Allah. Mereka pikirannya memiliki pikiran yang sia-sia dan pengertian yang gelap terhadap firman. Mereka jauh dari persekutuan. Sebab itu ciri yang pertama Paulus mengatakan, engkau telah mengenal Allah. Karena ciri demikian ditandai dengan kita memiliki kerinduan belajar firman Tuhan. Ayat 20 jelas ya. Jadi ciri yang pertama adalah kita punya kerinduan mengenal Kristus. Kita memiliki kerinduan. Manusia baru memiliki ciri bahwa dia mau terus belajar mengenal Kristus. Jadi dia punya kerinduan untuk mengenal Kristus. Sebab itu gampang sekali kalau kita melihat ketika orang baru dibaptis, ketika orang baru menerima Kristus, maka dia melayani, dia hidup berjemaat sangat menggebu-gebu, sangat bersemangat. Ya, ciri-ciri yang ada seperti itu. Coba mari kita renungkan pertama kali kita mengenal Kristus. Ya, pertama kali kita dibaptis, kita kerinduan untuk membaca Alkitab itu ada di dalam diri kita. Ya, tetapi waktu demi waktu kita mulai kendor. Ya. Jadi ciri yang pertama yang Paulus katakan adalah memiliki kerinduan untuk mengenal Kristus, dan kerinduan itu harus kita pelihara. Harus kita rawat dan harus kita jaga supaya kerinduan itu tidak menjadi kendor. Jemaat kasih dalam Tuhan, jadi manusia baru memiliki ciri bahwa dia mau terus belajar mengenal Kristus setiap hari dalam hidupnya, memiliki kerinduan untuk terus menggali apa yang dinyatakan oleh firman-Nya mengenai dia. Kalau kita memiliki pengertian yang benar terhadap setiap ayat firman Tuhan yang kita baca, maka saya yakin apapun masalah yang ada dalam hidup kita, maka Tuhan akan memberikan hikmat di dalam hidup kita. Ketika kita menemui masalah dan kita tidak mengenal Kristus, maka paling dekat dalam pikiran kita adalah kita malas membaca firman Tuhan, atau dengan kata lain kita mencoba mencari dengan jalan pikiran kita sendiri. Ketika kita mentok, maka kita tidak tahu berbuat apa-apa dan kita akan semakin jauh dengan Tuhan. Namun ketika kita memiliki pengenalan, terus belajar tentang firman Tuhan, maka saya yakin Tuhan akan menuntun kita dengan hikmat untuk mengenal Kristus dan mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Ya, mengenal Kristus artinya kita mengenal siapakah Yesus. Ya, di slide selanjutnya berkata siapakah Yesus. Bagaimana kita mengenal tentang kebenaran firman Tuhan? Siapakah Yesus? Ya, ketika kita membaca dan ingin berusaha mengenal Yesus, maka ada pertanyaan yang sangat sederhana yang bisa kita renungkan, yang kita bisa renungkan. Apa yang dikehendaki Yesus di dalam hidup umatnya? Dan ketika kita membaca, mari kita merenungkan pertanyaan yang sangat sederhana. Apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidup umatnya? Atau dengan sederhana, apa sih yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam diri saya? Yang kedua, apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan Dia? Apa yang harus saya lakukan agar pikiran saya, perasaan saya, perkataan saya, apa yang saya lakukan menyenangkan Tuhan?
Ya, ketika ada orang yang berulang tahun, kita berusaha untuk menyenangkan, memberikan sesuatu agar dia menyenangkan. Ketika kita bekerja, kita berusaha melakukan agar itu menyenangkan hati atasan. Ya, sebab itu apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan? Apa yang Tuhan kehendaki terhadap umatnya, terhadap diri saya dan jemaat sekalian. Dan tentu banyak pertanyaan lain yang ingin diketahui agar semakin mengenal Dia. Itu salah satu ciri manusia baru. Jadi ciri manusia baru yang pertama, berusaha mengenal Dia. Dan bisa kita tandai dengan pertanyaan, apa yang Tuhan mau dalam hidup saya? Apa yang saya harus lakukan agar menyenangkan hati Tuhan? Ya, tentu kita bisa menjawab ketika kita tekun belajar firman Tuhan. Dan tentu kita bisa menjawab ketika kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan ibadah. Apa yang dikehendakinya dalam hidup umatnya, apa yang harus dilakukan, dan seterusnya dan seterusnya. Sebab itu jemaat kasihan Tuhan, ini adalah manusia baru, ciri manusia baru yang pertama yang sangat sederhana. Berusaha mengenal Dia. Jangan lewatkan untuk tidak membaca firman Tuhan setiap hari. Apalagi dengan media, sosial media, sangat mudah untuk kita mencari renungkan firman Tuhan. Ya. Yang kedua, ciri khas yang kedua bagi menandakan kita adalah manusia baru adalah di ayat yang ke-22. Menanggalkan manusia lama. Jadi ciri yang kedua, menanggalkan manusia lama. Ayat 22 berkata, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Paulus katakan, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu. Ya, Paulus mengingatkan bahwa kehidupan kamu yang dulu seperti ini loh, di ayat 17 dan ayat 18. Maka kita harus tinggalkan. Tentu sebagai manusia, roh penurut tetapi daging lemah. Seringkali ayat ini menjadi ayat senjata buat kita. Ketika kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, seringkali orang mengatakan, ya namanya roh penurut daging lemah. Tetapi ayat ini jangan juga kita salah artikan sebagai pegangan prinsip hidup dalam diri kita. Sebab bagian lain juga, konteks yang lain, bahwa Tuhan mau supaya kita menjadi seperti Kristus. Ya, roh penurut daging lemah, yang kita harus membaca konteks keseluruhan ayat ini ketika ayat ini muncul. Bukan serta-merta kita menangkap ayat ini sebagai alasan dasar untuk kita melakukan kesalahan dan dosa. Namun secara manusia kita sadar kita tidak sempurna. Tetapi Allah mengatakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti aku sempurna. Ya, kita bisa merenungkan dan merefleksi dalam hidup kita. Apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang harus saya lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika banyak hal yang kita lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka Paulus mengatakan, kamu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh hawa nafsu yang menyesatkan. Jangan sampai kita terkubur oleh manusia lama kita dan akhirnya akan menyesatkan kehidupan kita. Banyak orang yang sudah mengenal Kristus meninggalkan Kristus. Banyak jemaat yang sudah berjemaat meninggalkan gereja lokal karena kecewa, sakit hati, dan lain sebagainya. Tempat gereja lain sama juga kecewa, sakit hati, dan tinggalkan. Kenapa? Masih melekat hidup yang lama. Sebab itu, mungkin mereka berharap, bergantung kepada gereja sebagai sumber berkat. Bahwa gereja bukanlah menjadi sumber berkat. Yang menjadi sumber berkat kita adalah Yesus Kristus. Sebab itu jemaat kasih dalam Tuhan, ya, ciri manusia lama adalah tidak mau bersekutu dengan Allah. Ya, malas berdoa, malas baca firman Tuhan, terus melakukan hawa nafsu yang tidak sesuai kehendak Allah,
Bahkan dalam kitab Galatia berbicara tentang percabulan, berbicara tentang pencemaran, hawa nafsu, amarah, kepentingan diri sendiri, dan lain-lain. Terus hidup di dalam dosa. Itu yang kita lihat, bahwa ketika kita meninggalkan manusia lama, betul-betul kita meninggalkan manusia baru. Tetapi kadangkala ya, kita sering menyalahartikan. Ketika kita beli pakaian baru, sepatu baru, ya berarti sepatu yang lama, pakaian yang lama bukan berarti kita tidak pakai lagi. Ya, kadang-kala kita masih pakai, ya, kecuali sudah tidak pas, ya, sudah kekecilan atau sudah kegedean, ya, kita tidak pakai lagi. Tetapi kalau berbicara manusia lama, ya harus kita tinggalkan. Ya, manusia baru menanggalkan semuanya itu dan terus diperbaharui dalam roda pikiran. Ya, slide berikut. Jadi manusia baru harus menanggalkan semuanya itu dan terus diperbaharui dalam roda pikiran. Makin intim dengan Tuhan, pikirannya diisi hal-hal yang baik dan firman Tuhan. Ya, ini yang kita lihat. Yang terakhir yang saya mau katakan, ciri yang ketiga daripada manusia baru adalah di ayat yang ke-24. Ya, ciri yang ketiga mengatakan mengenakan manusia baru. Efesus 4 ayat 24 berkata, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Paulus mengatakan ciri yang ketiga, ya, dalam perenungan ini saya mengatakan ciri yang ketiga adalah mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan kekudusan. Artinya apa? Paulus mengingatkan kepada jemaat yang ada di Efesus. Ya, Tuhan mengingatkan kita melalui Efesus. Agar apa? Kita menjaga kebenaran dan kekudusan dalam hidup kita. Kita harus hidup benar dan juga harus hidup kudus yang sesungguhnya. Ya, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan. Manusia baru akan membuang dusta dan berkata benar seorang terhadap yang lain, tidak menyimpan kemarahan ataupun dendam. Ya, kita harus mengatakan kebenaran dan menjaga kekudusan yang sesungguhnya. Itu kunci yang ketiga yang Paulus katakan, bahwa manusia baru, ya, kita harus mempertahankan kehidupan benar kita di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Bahkan kita harus hidup kudus. Ya. Bahkan bagian lain mengatakan kita harus sempurna. Sebab itu kita harus diperbarui hari lepas hari. Apa yang harus diperbarui adalah roh dan pikiran. Pikiran kita harus diperbarui, roh kita harus diperbarui hari lepas hari. Ya. Intinya apa? Intinya bahwa dia tidak memberi kesempatan kepada iblis, sehingga dia akan terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan setiap hari. Intinya apa? Bahwa kita tidak pernah membiarkan kesempatan iblis mencuri pikiran kita. Kita tidak akan memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengganggu hati kita. Tetapi biarlah roh dan pikiran kita terus diperbaharui hari lepas hari. Sebab itu jemaat kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini melalui tema sentral daripada Gereja Katolik Indonesia yang memberikan tema hari ini adalah manusia baru. Bahwa intinya jangan beri kesempatan kepada iblis untuk mencuri pikiran kita. Ya, untuk mencuri perasaan kita, mencuri pengenalan kita akan Tuhan. Gampang sekali mencuri pikiran kita dengan mengatakan kita malas membaca firman Tuhan. Kita malas untuk bergereja, kita malas untuk membaca firman Tuhan. Ataupun kita malas membaca dan merenungkan lebih dalam mengenal Kristus. Tapi biarlah pagi hari ini saya percaya jemaat yang sudah beribadah secara onsite, secara offline di tempat ini, dan jemaat yang sedang mendengarkan firman Tuhan melalui media Facebook maupun YouTube hari ini memiliki kebenaran yang sama bahwa kita akan hidup baru.
Dan biarlah pagi hari ini ya kita merenungkan kebaikan Tuhan, bahwa Tuhan telah menyerahkan tubuh, jiwa dan rohnya mati di kayu salib. Dan pagi hari ini kita merefleksikan bagaimana penderitaan Kristus di kayu salib melalui perjamuan kudus pada pagi hari. Karena itu jemaat kekasih dalam Tuhan, kita melihat penderitaan Kristus di kayu salib supaya membuat kita menjadi hidup yang baru, kita diselamatkan. Dan ketika kita diselamatkan, kita mengenal Kristus, biarlah kita mempertahankan ciri kita sebagai manusia baru. Mari kita persiapkan hati kita untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini, agar semakin kita mengenal siapa Yesus dan kita akan menyenangkan hati Tuhan. Haleluya, haleluya. Semua jemaat yang baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, persiapkanlah roti dan anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini, dan kita akan menerima perjamuan. Haleluya, haleluya. Kita angkat pujian dan seluruh jemaat menyiapkan hati menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih kepada di kayu salib. Pagi hari ini ya Tuhan, kami diingatkan tentang penderitaan Kristus, tentang kemanusiaan lama kami yang belum kami tanggalkan. Dan pagi hari ini kami mau tanggalkan Tuhan, dan kami akan mengenakan manusia baru. Dan biarlah ketika kami makan roti dan minum anggur perjamuan kudus, Roh Tuhan berbicara dalam hidup kami dan mengingatkan kami untuk hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Kami siap menerima roti dan anggur perjamuan kudus pada pagi hari ini. Ampuni kami, kuduskan kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat yang beribadah di gereja maupun yang beribadah di rumah masing-masing secara live streaming, Tuhan berkati dan siap menerima perjamuan kudus pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa sambil mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kau di setiap langkah kami Tuhan. Kau
Haleluya. Haleluya Tuhan. Inilah kami semua siap menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Kami bersyukur untuk kebaikan kasih setia-Mu. Karena itu jemaat kekasihan Tuhan, kita mengangkat roti yang ada di tangan kita masing-masing. Ya. Dan apa yang Tuhan Yesus katakan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya sambil memecah-mecahkan dan mengucap syukur atasnya. Dia berkata kepada murid-muridnya, inilah tubuhku yang telah terpecah untuk pengampunan dosa umat manusia. Mari kita mengangkat tinggi dan kita mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Biarlah sebelum kita makan roti ini, kita merenungkan kebaikan daripada Tuhan. Tubuh ini adalah tubuh Kristus yang telah terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu, mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Anggur ini melambangkan darah Kristus yang telah terpecah untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Karena itu mari kita mengangkat tinggi sambil mengingat apa yang Tuhan Yesus katakan. Cawan inilah cawan perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya dan menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan anugerah Tuhan. Mari kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan. Haleluya Tuhan,
Anugerah-Mu cukup bagiku ya Tuhan. Engkau telah menderita di kayu salib, dan Tuhan mengingatkan kami untuk kami harus menjadi serupa dengan Engkau. Kami harus hidup di dalam kebenaran dan kekudusan sebagai ciri daripada orang, daripada manusia Bapa. Ampuni kami kalau kami sudah mengenal Engkau Tuhan, tetapi kami masih memiliki ciri manusia lama. Tapi pagi hari ini Tuhan sudah berbicara kepada kami. Kami harus mengenal Engkau Tuhan. Kami harus menanggalkan manusia lama, dan kami harus mengenakan manusia baru, hidup di dalam kebenaran dan kekudusan, dan kami terus tidak mau hidup dalam kebinasaan Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini kami telah menerima roti dan anggur perjamuan. Di dalam nama Tuhan Yesus, seluruh jemaat yang ada di tempat ini mengikuti ibadah secara langsung, secara onsite, dan jemaat yang mengikuti ibadah secara live streaming, secara online di rumah masing-masing. Mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita mengenangkan manusia baru kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Kita siapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Yang ada di sini mempersiapkan persembahan, mungkin yang ada di rumah bisa nanti mentransfer ke rekening gereja yang biasa ada di warta. Baik, kita berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu yang begitu luar biasa kami rasakan pagi hari ini Tuhan. Apapun keadaan kami Tuhan, apapun yang kami alami pada pagi hari ini Tuhan, biarlah kami mau katakan Tuhan Yesus baik dalam hidup kami Bapa. Dan kami telah memuji memuliakan Engkau Tuhan, telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Saatnya Tuhan kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Persepuluhan maupun benih awal kami Tuhan, semua yang terbaik kami mau berikan kepadamu Tuhan. Engkau suci kuduskan persembahan kami ini Tuhan, agar layak berkenan di hadapan-Mu Bapa. Engkau berkati tangan-tangan yang telah memberi Tuhan. Engkau memberkati juga tangan-tangan yang belum sempat memberi Tuhan. Mari Tuhan Engkau Allah memberkati dalam pekerjaan kami, Engkau Allah memberkati dalam kuliah kami, apapun yang kami kerjakan sepanjang minggu-minggu ini Tuhan, biarlah Tuhan berkati Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk memberikan persembahan ini dalam nama Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Persembahan dijalankan, kita naikkan pujian kepada Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Ada di warta nanti siapa pelayan untuk minggu yang akan datang, dan kegiatan kita sepanjang minggu ini jangan lupa untuk setiap hari Jumat bergabung dalam doa bersama. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami mengundang untuk semua Bapak Ibu yang dari sini bangkit berdiri, begitu juga di rumah. Kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik, telah menyertai kita dari awal pertengahan hingga akhirnya. Haleluya, haleluya Tuhan.
Allah kami yang hidup, atas karya dan kasih-Mu, penyertaan-Mu, pelindungan-Mu, penyediaan-Mu, pembelaan-Mu atas setiap kami. Bahkan pagi hari ini Tuhan, kalau kami boleh Tuhan bersama-sama jemaat Tuhan menikmati Engkau Tuhan. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, Engkau baik bagi kami. Di saat pagi hari ini, biarlah lawatan Allah boleh terjadi di tengah kehidupan kami jemaat-Mu. Apapun beban kami, apapun persoalan kami sungguh percaya di dalam Tuhan ada jawaban. Engkaulah gunung batu keselamatan kami. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari ini, atas setiap berkat-Mu melalui pujian, penyembahan, bahkan juga untuk semua apapun yang telah kami bawa di hadapan-Mu Tuhan. Lebih Tuhan, sepagi hari ini kami juga boleh Tuhan mendengarkan firman-Mu untuk tetap berpegang teguh pada kasih mula-mula Tuhan di dalam manusia baru. Ketika Engkau memulihkan kami sepenuhnya, mampukan kami ya Tuhan untuk dapat berjalan di dalam iman percaya. Saat ini Tuhan, kami mohon kekuatan semangat yang baru. Dan lebih saat ini Tuhan, di saat pandemi ini, biar Engkau Allah melawat setiap jemaat Tuhan. Engkau Tuhan Allah menjamah setiap hati mereka. Biarlah konfirmasi kekuatan dari Allah boleh hadir di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, terima kasih untuk setiap jemaat Tuhan, para pelayan-Mu yang sudah ambil bagian. Engkau berkati berkali-kali lipat di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan hamba-Mu Tuhan yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, Bapak Gembala kami, Engkau berkati secara khusus Tuhan, supaya apa yang menjadi visi dari hamba-Mu Tuhan boleh tersampaikan dan nama-Mu dipermuliakan. Terima kasih untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk gereja tempat ini. Kami sungguh percaya kami tidak bisa apa-apa tanpa penyertaan dan pengurapan Tuhan. Biarlah Engkau Allah menyertakan hati dan pikiran semua jemaat Tuhan, bahkan juga para pelayan, untuk Bapak, kaum ibu, para remaja sekolah minggu, bahkan tim staf pengembalaan. Tuhan berkati kami. Terus berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Tuhan yang berdampak pandemi saat ini Tuhan. Engkau Allah jalan keluar bagi setiap mereka yang sedang sakit Tuhan. Engkau Allah berkati, Engkau Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan setiap mereka yang sedang dalam beban berat, kami sungguh percaya Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan ada kekuatan semangat yang baru. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Berkat-Mu tercurah untuk bangsa kami ya Tuhan. Biarlah Tuhan berkarya melalui pemimpin kami, mulai dari presiden sampai ke RT. Engkau taruhkan roh takut akan Tuhan, sehingga apapun kebijakan yang diambil, semuanya itu berasal dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau baik bagi kami. Terima kasih di hari ini. Dan masih banyak hal yang kami minta kepadamu, tetapi kami sungguh percaya, jauh sebelum kami memintanya, Engkau telah sediakan yang terbaik bagi kami. Amen. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sempurnakanlah doa kami ini hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa sama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan salah kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari ketinggian. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena itu jemaat, belum kita berpisah, kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Baik jemaat yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tanganmu, serta terimalah berkat kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, yang akan terus memberkati serta melindungi engkau di mana engkau berada. Amen. Karena Tuhan akan terus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Amen. Bahkan Tuhan terus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau roh sukacita, damai sejahtera hari lepas hari. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kasih dari Allah Anak, dan persekutuan dengan Roh Kudus akan terus dan senantiasa menyertai kita semua, mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya, mengimani dan mengamini bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat, hikmat dan pengetahuan. Sama-sama kita katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.